Assalamualaikum sobat YouTube, kembali lagi di channel Bang Tosi. Di video kali ini aku akan ngebahas sebuah alat, yaitu namanya signal booster. Seperti ini signal boosternya. Nah, katanya signal booster ini bisa menambah range jarak tempuh si DJI Mavic Mini. Pada saat pengujian signal booster ini kemarin, kebetulan aku lupa bawa kamera mirrorless aku ke tempat. Jadi aku cuma nge-record screen layar HP aku aja, mulai dari keadaan normal tanpa signal booster dan dipakaikan signal booster ini. So, ikutin aja review berikut ini. Nah, untuk pemasangan alatnya seperti ini. Jadi, signal booster ini dibuka seperti ini. Kemudian dipasangkan, ada lubangnya di sini. Lubangnya kemudian dipasangkan di kedua antenanya. Nah, ketika terpasang seperti ini, pastikan kuningannya ini ke arah depan. Jadi seperti ini guys. Oke. Oke, here we go. Kita masuk ke dalam aplikasi DJI Fly. Yap, ini pada saat ini cuaca cukup cerah. Ini di jam 10 pagi, berangin sedikit, dan kita terbang di area persawahan yang tidak banyak sinyal wifi interference-nya. Oke, kita take off sekarang dan sudah mulai merekam. Perhatikan di sudut kiri atas itu adalah hasil videonya. Ya, paling agak sedikit beda 1-2 detik aja. Oke, ini sawah yang sangat terbentang luas. Ya. Kita sekarang sudah berada di altitude 13 meter. Sekarang kita akan menguji dengan tanpa signal booster. Jadi kita tes dengan keadaan normal, sejauh mana jarak tempuhnya akan dicapai. Nah, bisa kalian lihat, baru di altitude 14 meter aja sudah aircraft not connected to remote control. Oke, dia tersambung kembali. Sekarang kita throttle up ke depan. Ya, sudah di 37, 39, 44. Sambil kita naikkan altitude-nya sedikit-sedikit. Ya, sepertinya di depan itu terlihat banyak-banyak pohon kelapa ya. Mudah-mudahan kita tidak terkena pohon kelapa. Jadi kita naikkan sedikit altitude-nya, 31, 32. Oke, masih normal. Oke, tidak patah-patah ya. Ya, sudah mulai patah-patah sedikit. Ya, tapi terlihat pada sisi sebelah kiri atas, hasil videonya tetap merekam dengan bagus. Ya, sudah mulai muncul permintaan return to home. Tapi kita masih merekam, ya masih lancar. Ya, sinyal sudah mulai lemah. Kita sudah berada di jarak 400 meter, ya 400 tembus. Altitude-nya 79 nih, udah nggak sadar saya sampai 79. Tadinya targetnya 30 aja, tapi nggak apa-apa. Kita cuma tes jaraknya aja. Sepertinya drone-nya sedang menembus angin yang cukup kuat. Barusan mengalami perlambatan di udara, jadi 0, sekian kecepatannya. Ya, ini sudah masih lambat. Yap, tembus 500 meter tanpa signal booster. Dan kecepatannya juga masih lambat, menurun. Ya, gambar juga berhenti karena drone-nya ini sedang menembus angin yang cukup kencang sepertinya. Ya, dia mulai jalan lagi. Oke, 550 siap. Oke, lewat. Jadi yang pernah aku terbangkan tanpa signal booster kalau di daerah perkotaan, ini nggak nyampe segini guys. Cuma nyampe paling 100-an, 150 udah minta return to home. Buat teman-teman kalau mau ngetes jarak, direkomendasikan di area persawahan, perkebunan, ya segala macam tempatnya yang luas. Oke, kita sudah menembus 600 meter. Ya, kita lihat. Oh, terputus. Apakah akan connect kembali? Ya, masih connect. 638 meter. Oh, putus lagi. Aircraft temporary. Oke, 639. Sinyal sudah abu-abu tapi masih merekam dengan baik. Yap, masih nyambung. 648.
Yap, oke, dia masih jalan. Tapi gambar sudah nge-lag, tidak connect dengan smartphone lagi. Yap, ini sudah di 737, mentok. Gambarnya sudah macet dan gak jalan lagi. Ya, tapi tetap masih merekam dengan baik. Ya, ini drone-nya sudah nggak connect dengan remote di 737 meter. Dan gambarnya ini lagi berhenti. Kayaknya ini drone-nya lagi mikir ini. Lagi mikir, gue balik nggak ya? Gue balik nggak ya? Gue balik ah. Kayaknya udah mentok nih aku di sini. Iya, akhirnya aku balik kanan deh. Nah, buat kalian, kalau udah tidak connect dengan smartphone lagi, nah kalian nggak perlu panik. Ini drone canggih banget, aku percaya banget. Sudah berapa kali aku tes, dia tetap return to home. Gak usah khawatir, gak usah panik. Insya Allah balik kalau memang baterainya masih cukup dan tidak auto landing di tempat lain guys. Ya terlihat di preview hasil video, dia lagi balik ke home point tapi belum connect ke smartphone. Di smartphone masih ditandai dengan tanda merah, smartphone dan aircraft tidak connect. Pada layar smartphone masih terlihat gambar abu-abu pada saat terputus sinyal tadi. Oke, kita sudah connect kembali di kecepatan 7,9 dan distance-nya 370-an. Ya, kita sudah connect kembali dengan remote. Kita menuju home point. Pada saat pertama diterbangkan tadi, ada sedikit sinyal interference, namun tidak jadi masalah. Ya, sedikit lagi kita hampir sampai ke home point. Pada pengujian ini aku memakai di frekuensi 5,8 GHz dan juga di channel 149. Jadi aku langsung ngetes di 5,8 GHz supaya jauh dari sinyal intervensi. Baik juga nanti aku tes dengan signal boosternya di frekuensi 5,8. Seperti yang kalian lihat tadi, dengan memakai frekuensi di 5,8 tanpa signal booster, aku mencapai di 737. Bisa juga kalau kalian mau pakai di 2,4 GHz, mungkin hasilnya akan berbeda. Bisa jadi jarak maksimal yang ditempuh tidak sejauh jika kita memakai frekuensi 5,8 GHz. Sinyal WiFi dari perumahan itu juga memakai di frekuensi 2,4. Nah, makanya jika kita memakai di 2,4, maka akan sangat mengganggu sinyal WiFi dari remote ke drone-nya. Nah, sekarang kita tepat berada di home point dan sedikit demi sedikit kita akan landing. Oke teman-teman, setelah ini kita akan mencoba pengujian dengan memakai signal booster dengan frekuensi yang sama di 5,8 juga. Oke, kita lihat saja perbedaannya guys. Oke, kita lanjut ke pengujian kedua dengan menggunakan signal booster. Di remote sekarang sudah terpasang signal boosternya. Kita sekarang sudah mulai merekam videonya. Dan kalian bisa lihat di sudut kiri atas sudah ada hasil videonya. Jadi kalian tinggal lihat aja gimana perbedaan antara hasil video dan saat penerbangan ini di layar HP. Sama dengan percobaan sebelumnya, kita mulai menerbangkan lurus ke arah yang sama. Nah, di sini aku nanti akan menjelaskan satu persatu perbandingan yang sebelum memakai signal booster dan yang setelah memakai signal booster. Teman-teman, perbedaan pertama adalah pada saat sebelum menggunakan signal booster tadi, di jarak 340-an ini sudah menampakkan weak sinyal, sedangkan telah memakai signal booster di sini belum nampak adanya tanda-tanda sinyal lemah. Ya, kita lihat kapan sinyalnya lemah. Masih lancar di 450.
Oke, tembus, belum sinyal lemah. Oke, sangat nampak ya perbedaannya. Teman-teman, sebagai info aja, ini aku terbangkannya di daerah Kabupaten Pidijaya, Aceh, tepatnya di Kota Merdu. Di sini cukup banyak potensi pertanian, jadi cukup banyak area-area persawahan yang sangat luas. Makanya aku pilih tempat ini sebagai pengujian alat ini. Sudah mencapai di jarak 600 meter. Nah, ini sudah cukup jauh, hampir 2 kali weak sinyal dari yang sebelum signal booster tadi. Nah, di sini baru weak sinyal 680-an. Bisa dilihat ya perbedaannya teman-teman. Weak sinyal setelah memakai signal booster di 700, hampir menembus 700. Berarti 1 kali lipat dari sebelum memakai signal booster tadi. Teman-teman, sudah mencapai hampir 900-an ya, sudah lewat, namun gambar sudah freeze, tapi di perekaman masih lancar. Kita lihat 900-an, apakah tembus 1 km atau 1000 meter? Ya, tembus 1000 meter, masih oke, mantap. Kita lanjut terus teman-teman. Kita lihat sinyal transmisi gambarnya sudah mulai agak melambat. Sudah mencapai 1054 meter, ya gambar sudah mulai berhenti. Namun terlihat pada sudut kiri atas drone masih merekam videonya dengan baik. Kita lihat tidak connect dengan remote, tapi gambar masih jalan. Kita tunggu aja. Apakah masih connect ke remote beberapa saat? Yap, 1083 masih connect. Pada previewnya video tersebut masih jalan, namun drone-nya sedang berhenti. Terlihat seperti memikirkan akan berbalik return to home. Kita tunggu aja. Apakah dia akan balik? Ya, balik kanan lagi seperti tadi. Ya, itu dia sudah mentok di situ. Dia akan return to home, namun belum connect ke remote seperti di percobaan pertama tadi, guys. Di sini bisa dilihat perbedaannya teman-teman. Pada saat percobaan pertama tadi mentok low sinyal di 737 tanpa signal booster, dan kemudian di saat percobaan kedua mampu menembus 1 km lebih, tepatnya di 1083 meter dengan menggunakan signal booster. Ya, berarti nambah sekitar 400 meter aja gitu guys. Menurut aku sih guys, sudah cukup lumayan dengan menambah jarak tempuh dari si drone DJI Mavic Mini. Kita tunggu teman-teman sampai dia terkoneksi kembali ke remote controlnya. Remote control sudah menangkap kembali gambar dari si drone DJI Mavic Mini. Ya, kita lihat sudah terkoneksi. Ya, kita tunggu sampai dia balik ke home point. Aku sengaja tidak mempercepat video ini supaya teman-teman tahu bagaimana realnya video ini ketika diambil. Harap bersabar sampai video ini selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian untuk menjadi pertimbangan membeli alat signal booster ini. Kalau teman-teman minat dengan signal booster ini, kalian bisa cari di Tokopedia aja. Link pembeliannya ada aku kasih di deskripsi video ini. Kita sudah sampai di home point, artinya kita telah selesai pengujian dengan memakai signal booster. Nah, seperti itulah teman-teman yang kalian lihat. Itu jarak tempuh DJI Mavic Mini jadi bertambah ketika menggunakan alat ini. Ya lumayan, bisa menambah ya setengah dari jarak normalnya tanpa booster. Nah, jadi gimana guys, menurut kalian alat ini cukup worth it nggak untuk dibeli? Menurut aku sih worth it banget. Karena kenapa? Harganya juga murah, 85.000. Bolehlah untuk menambah sedikit dari jarak tempuh DJI Mavic Mini kalian.
Sekian video dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like videonya dan subscribe channel aku di sini agar aku lebih bisa semangat untuk berkarya, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Have a nice day. Assalamualaikum.